Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan ceria di TV 9. Tambah wawasan, kuatkan iman. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pemirsa TV 9 yang dirahmati Allah, marilah pada perjumpaan kali ini saya, Bapak Budi, mengajak kepada anak-anakku sekalian di rumah untuk selalu belajar meningkatkan iman dan takwa walaupun di layar TV. Marilah kita mengkaji pada tema hari ini, yaitu tentang pelajaran agama Islam kelas 8 pada KD Hikmah Berpuasa. Manfaat berpuasa itu banyak sekali, ikhwan fillah rahimakumullah. Karenanya marilah kita awali dengan bagaimana Allah memerintahkan kita untuk berpuasa. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, yang percaya, diwajibkan atas kita semuanya untuk berpuasa dengan tujuan agar kita bertakwa. Shadaqallahul adzim. Jadi inti makna dari hikmah berpuasa di sini yaitu bertakwa. Dikembangkan lagi bagaimana berpuasa bagi kesehatan. Dalam dunia Islam, Ibnul Qayyim Al-Jauzi menjelaskan bahwa segala penyakit itu berasal dari kita kurang membersihkan dari 9 lubang yang ada pada tubuh kita. Dari 9 lubang itu apa saja? Terutama mata. Ada 2 lubang. Itu harus dibersihkan. 2 hidung, ada 4 berarti. Mulut 5, telinga 7. Dan yang kedua kubul dan dubur. Itu semuanya harus kita bersihkan. Di saat kita membersihkan terus kita lupa, lalai, maka akan terjadi penyakit. Demikian juga dengan hikmah berpuasa, bagaimana kita berupaya untuk membersihkan sebulan penuh ini dengan mengosongkan perut kita agar memiliki jiwa kesehatan badan yang luar biasa, mengistirahatkan lambung kita. Jadi ada vitamin yang perlu kita konsumsi setiap hari, termasuk diantaranya berpuasa itu sendiri. Tilawah Al-Quran, karena asyifa, yaitu membaca Al-Quran. Kemudian bersedekah, beristighfar yang banyak di waktu sahur, dan menahan diri dari menonton hal-hal yang negatif. Itu. Hadirin pemirsa TV 9 yang dirahmati Allah, marilah kita mengkaji pada manfaat apakah yang terkandung di dalam berpuasa menurut kesehatan. Yang pertama yaitu diantaranya bermanfaat bagi kesehatan jantung. Jadi setiap kita berdiamnya, berzikirnya, berpuasanya, kita itu dianggap bernilai ibadah. Apabila setiap detak jantung, setiap hempasan nafas kita iringi dengan zikir kepada Allah, yaitu ingat kepada Allah. Kemudian manfaat selanjutnya memperlancar sirkulasi darah. Jadi selain kita berpuasa, ada nikmat Allah yang lain yang Allah berikan kepada kita, diantaranya yaitu bagaimana sel kita membersihkan dari lemak-lemak jahat yang menggumpal. Bagaimana kita akan menjadi sehat apabila kita menghindarkan diri dari makanan-makanan yang berlemak.
Jadi kita harus menghindari makanan-makanan yang berlemak, santan-santanan, minyak-minyak, dan seterusnya. Itu merupakan hal yang baik untuk kesehatan. Kenapa Rasulullah menyuruh kita untuk berbuka dengan makanan atau minuman yang manis, supaya kita mendapatkan itu tadi, nutrisi yang sehat, yang memadai. Karena hal yang buah itu bagus sekali untuk kita konsumsi. Dan yang selanjutnya yaitu bagaimana kita bisa berpuasa itu meningkatkan kekebalan tubuh dan menjauhkan diri dari serangan penyakit jantung. Jadi selain kita memperlancar darah, jadi manfaat puasa itu yakni dapat menghindarkan diri dari sakit jantung. Kemudian memberikan perlindungan terhadap fungsi ginjal. Artinya apa? Memacu fungsi ginjal sehingga berjalan baik dan normal. Dan hidupnya akan menjadi awet muda, sehat, dan berkah. Kemudian diantaranya memberikan kita support kekuatan. Kemudian dapat membasmi bakteri, mengatasi kelainan mental. Jadi orang-orang yang berpuasa, yang jiwanya labil, itu di dalam bulan puasa melatih bagaimana la takdob, dakhalal jannah. Stop emosi, stop jangan sampai marah, stop jangan sampai kita gerundel hati, supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang dirindukan masuk surga. Jadi kebahagiaan itu hanya kita yang atur sendiri. Kemudian di mana itu caranya? Yaitu dengan menata hati. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, Rasulullah mengingatkan bahwa segala penyakit itu berasal dari hati. Karenanya jangan sampai hati kita tergoda oleh hawa nafsu. Jangan sampai kena serangan-serangan penyakit, diantaranya dengan berpuasa. Itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi ke Ramadan Ceria di TV 9. Kembali lagi di Ramadan Ceria TV 9. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, TV 9, marilah anak-anakku sekalian kita merangkum bagaimana fungsi berpuasa bagi kesehatan. Selain dapat mengurangi resiko kegemukan, jadi puasa ini bukan semata-mata tujuannya untuk diet. Justru di dalam puasa ini dapat mengatasi kegemukan. Jadi selain itu kita harus bersyukur akan nikmatnya puasa yang telah diberikan syariah kepada umat-umat yang dahulu sampai sekarang, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena kunci daripada puasa, hikmah itu adalah orang yang bisa menjaga hatinya. Karena kata Rasulullah, takwa itu at-taqwa hahuna, ada di dalam hati. Apabila seorang yang hatinya keras, kaku, itu karena hatinya memiliki banyak penyakit. Termasuk diantaranya penyakit itu, kata Rasulullah, bahwa hati merupakan raja, mahkota. Jika hatinya baik, maka semuanya akan menjadi baik. Tetapi kalau hatinya buruk, maka akan menjadi buruk atau bengkoklah hati tersebut, dan akan banyak nokta hitam, titik-titik, alias banyak dosa di dalamnya. Kita ingat bahwa banyak sekali mengapa orang itu membaca Al-Quran tetapi tidak tersentuh hatinya. Bagaimana dia membaca Al-Quran tapi tidak bisa menangis.
bagaimana dia sholat tapi tidak pernah khusyuk, bagaimana dia berpuasa tetapi tidak bisa mengambil inti daripada makna puasa itu. Itu karena hati seseorang itu senang melakukan maksiat dengan terang-terangan, ridho dengan keburukannya, dan selalu mengikuti hawa nafsu. Karenanya Islam menyuruh bagaimana kita menjadi hamba Allah yang tunduk patuh. Ketika ruh disuruh untuk sholat, ia tunduk. Karenanya kita wajib untuk puasa. Lain halnya dengan nafsu, ketika disuruh untuk berpuasa, dia baru nyerah bahwa dia adalah mengaku sebagai makhluk Allah, hamba Allah. Karenanya di dalam puasa ini, baik ruh, akal, nafsu, itu disuruh puasa semuanya. Supaya kita tidak menjadi hamba Allah yang keras hatinya. Di antara hamba-hamba Allah yang lembut hatinya, yaitu dengan cara zikrullah, ingat kepada Allah, yaitu dengan cara bagaimana mengambil hikmah puasa dengan sebenarnya, yaitu takwa. At-taqwa hahuna, takwa itu ada di hati, yaitu perasaan hati takut kepada Allah, itu yang utama. Yang kedua, bagaimana kita menjadi hamba Allah yang mampu bisa melihat realitas sosial di tengah masyarakat, bagaimana kita supaya menjadi hamba Allah yang penyantun, pemaaf, penghibur yang baik maksud saya, menjadikan orang lain itu bisa bahagia di tengah-tengah kita. Jadi kita tidak merasa bahagia sendiri, karena orang yang bahagia itu harus bisa membahagiakan orang lain. Itulah buah daripada puasa. Karenanya Ikhwan Fillah TV 9, marilah kita mengambil hikmah dari manfaat berpuasa. Selain kita, di dalamnya banyak orang-orang yang membutuhkan kesehatan saat itu, tapi Islamlah yang beri jawaban, berpuasalah supaya sehat. Kenapa Rasulullah jarang sakit? Karena Rasulullah berpesan bahwa saya setiap bulan puasa 3 hari. Ketika Ramadan juga berpuasa, maka saya jarang sakit. Kemudian Rasulullah senang bangun sebelum subuh, kemudian tadarus istighfar di dalamnya, aktif menjaga kebersihan, bagaimana tidak makan berlebihan, berhenti sebelum kenyang, jadi kalau lapar baru makan. Itu Rasulullah. Dan Rasulullah gemar membiasakan diri bagaimana berjalan kaki dan tidak pemarah. Nah, ini perlu latihan, karena orang yang bisa menjaga kestabilan emosionalnya, berarti orang tersebut adalah orang yang pandai bagaimana menata hati. Kemudian Rasulullah tidak gampang putus asa, selalu optimis juga di segala hal, tidak pernah sambat kepada selain Allah, dan selalu mengharapkan permohonan kepada Allah. Dan tidak pernah iri hati, tidak pernah iri dengki dengan siapapun di sekitarnya. Baik ada orang yang jabatannya tinggi, kekayaannya banyak, Rasulullah selalu rendah hati. Beliau senang bergaul dengan orang-orang yang tidak punya. Walaupun komunitas Rasulullah sudah tingkatan para raja-raja, tapi Rasulullah hatinya tetap, yaitu sebening embun, tawaduk, rendah hati. Itulah yang harus kita petik dalam hikmah puasa kali ini. Dan Rasulullah adalah orang yang pemaaf. Orang yang pemaaf, hatinya luas, hatinya kasih, dan tidak pernah sakit hati. Karenanya kita harus menjaga bagaimana Rasulullah tidak pernah sakit kecuali di masa waktu wafatnya, karena diracun oleh orang Yahudi waktu itu. Karenanya Ikhwan Fillah rahimakumullah, saya mengajak bagaimana supaya kita kuat dalam berpuasa. Jangan sampai kita terlambat dalam sahur, jangan sampai kita juga menunda dalam berbuka. Jadi seimbang. Adapun orang-orang yang diberikan keringanan boleh tidak berpuasa, itu hanya 2 orang, yaitu anak kecil
atau sakit yang tidak bisa disembuhkan. Jadi kalau selain itu diwajibkan berpuasa. Adapun orang-orang yang diberikan kelebihan untuk membayar fidyah itu adalah orang-orang yang sakit tetapi dia di hari yang lain bisa membayarnya. Demikian ikhwan fillah rahimakumullah, mudah-mudahan pada tema hari ini puasa membawa kita supaya sehat walafiat. Dan pada akhir tugas dari Pak Budi selaku guru agama, kami menugaskan yaitu nanti lewat link bagaimana kita menjawab pertanyaan Pak Budi dalam bentuk form 365. Mudah-mudahan kita bisa menjawabnya tentang manfaat puasa. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi ke Ramadan Ceria di TV 9. Kembali lagi di Ramadan Ceria TV 9. Anak-anakku yang berbahagia di rumah, marilah kita berusaha untuk mencari manfaat dari puasa. Bagaimana supaya kita menjadi sehat, lahir dan batin. Demikian juga dengan bagaimana sehat pikiran, sehat hati. Itu penting sekali. Karena banyak sekali orang yang sakit itu orientasinya otak kirinya langsung ke dokter. Sedikit-sedikit kalau ada anak bodoh larinya ke guru. Sedikit-sedikit kalau kita tidak mau belajar Al-Quran, kita akan menjadi anak-anak yang dianggap tertinggal. Padahal kalau kita mindsetnya otak kanan, kiri dipakai semua. Kalau kita sakit, coba kita renungi apa yang salah pada diri kita. Baca Al-Quran. Kalau ada anak yang bodoh, coba kita leskan anak-anak kita ke guru-guru TPQ. Maka ketika anak itu dalam hatinya terbenam menghafal Quran, maka sifat Allah akan berikan kesembuhan pada diri anak tersebut. Allah akan memberikan kepandaian sendiri, sehingga anak tersebut diberikan Allah kemampuan untuk berpikir yang luar biasa. Karenanya ikhwan fillah rahimakumullah, dengan Al-Quran ini Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala berfirman bahwa Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudalin nasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Al-ayah. Jadi di dalam bulan Ramadan ini Allah menurunkan Al-Quran sebagai hudan, tunjuk, wal furqan, dan pembeda antara yang baik dan buruk, antara yang hak dan yang batil, antara mana itu yang mubah, mana itu yang makruh, mana itu yang halal haram, mana itu yang subhat. Semuanya Allah terangkan dalam Al-Quran dan sunnahnya. Termasuk di dalamnya ada ulama-ulama fikih, baik ulama salaf ataupun khalaf membahasnya. Kita sama-sama saling bagaimana menjadikan Al-Quran ini sebagai sifat, obat. Jadi hikmah dalam berpuasa ini, di dalamnya Allah turunkan Al-Quran supaya kita mengkaji di dalamnya. Jadi yang kedua, yaitu bagaimana kita menjaga Allah. Karena dalam hadisnya, hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah bersabda bahwa jagalah Allah, niscaya engkau dijaganya. Jagalah Allah maksudnya bagaimana? Yaitu jagalah hak-haknya. Jagalah, kenanglah Allah, zikirlah Allah di mana saja kau berada. Karena wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di mana saja kamu berada, di situ ada Allah. Kalau seorang hamba Allah sudah memahami tentang kemahabesaran Allah, maka hatinya akan nyaman, tenang.
Karena orang yang meninggalkan hawa nafsunya dengan berpuasa, sebagaimana firman Allah kepada Nabi Daud, "Wahai Daud, cintailah aku dengan memusuhi hawa nafsumu, dan tahanlah syahwatmu, niscaya terbukalah antaraku dengan engkau akan melihat kepadaku." Jadi kita bagaimana mengenal Allah, yaitu dengan cara memusuhi hawa nafsu. Bagaimana memerangi hawa nafsu? Musuh utama kita bukan orang kafir, bukan setan, adalah diri kita sendiri yang utama. Baru musuh yang kedua setan, hawa nafsu, dan seterusnya. Musuh yang pertama adalah yang ada pada diri kita, yaitu hawa nafsu. Karenanya ikhwan fillah rahimakumullah, firman Allah kepada Nabi Isa alaihissalam, "Laparkanlah perutmu." Kita dianjurkan untuk berpuasa maksudnya. "Sederhanakanlah pakaianmu agar hatimu dapat melihat Allah Azza wa Jalla." Itu yang utama. Kemudian Rasulullah bersabda juga, orang yang paling utama derajatnya di antara kalian pada sisi Allah di hari kiamat nanti adalah orang yang berlapar-lapar dahaga, yaitu orang yang berpuasa. Kemudian orang yang berpikir tentang kemahabesaran Allah yang maha suci. Dan sebaliknya, orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang-orang yang di hari kiamatnya dibenci Allah. Siapakah dia? Orang yang banyak tidur dan banyak makan dan minum. Jadi jangan disangka orang tidurnya berpuasa itu berpahala terus kemudian kita tidur saja. Tidak, justru kita akan capek, kita akan sakit-sakitan. Jadilah kita orang-orang hamba-hamba Allah yang selalu bersemangat walaupun dalam puasa. Memang lebih baik diam daripada kita ngerasani orang. Sampai diamnya orang berpuasa itu tasbih. Tapi jangan sampai kebangetan tidurnya sampai lebih dari 8 jam. Itu nanti akan menimbulkan penyakit juga. Jadi seimbang. Waktu itu dibagi 3. Di antaranya 8 jam untuk beribadah kepada Allah, 8 jam untuk belajar atau bekerja kalau sudah dewasa, dan 8 jam lagi yaitu untuk urusan pribadi kita, belajar, dan seterusnya. Karenanya ikhwan fillah rahimakumullah, kita dianjurkan untuk berpuasa karena tidak akan masuk kepada kerajaan langit siapa orang yang memenuhi perutnya dengan makanan minuman yang tidak tahu arahnya, dia halal haram atau apa, dia makan saja. Karenanya kita dianjurkan untuk selalu dalam surah Al-Kahfi, Allah Ta'ala berfirman, surat Al-Kahfi ayat 28 yang saya artikan, "Dan bersabarlah kepadamu bersama kamu orang-orang yang menyeru kepada Tuhanmu di waktu pagi dan petang dalam rangka untuk mencari ridhonya." Itulah. Jadi puasa yang utama itu selain mencari kita titel takwa, itu dia tidak akan ada harganya tanpa diiringi dengan mencari keridhoan. Karena dalam hidup ini harus diiringi dengan ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Jadi hidupku, matiku sebagaimana kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup dan matiku hanya untuk Allah. Itulah totalitas dalam beribadah. Yang terakhir, saya tugaskan kepada anak-anakku sekalian untuk mengisi link soal pada 365 berikut, nanti saya kirim tersendiri. Mohon maaf apabila ada tutur kata kami yang berlebihan atau yang keliru. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Allahumma amin. Ramadan ceria di TV 9, tambah wawasan, kuatkan iman. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.